Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pemirsa YouTube Rifki Amroni, mari kita lanjutkan membacanya, yaitu pasal ketiga, beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluk. Seorang muslim beriman kepada uluhiyah Allah terhadap seluruh makhluk dan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tiada sesembahan yang hak selain Allah. Yang demikian itu berlandaskan dalil nakli dan akli di bawah ini. Dan karena hidayah Allah kepadanya, sebab siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka dialah orang yang mendapat hidayah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tiada seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Kemudian ini berdasarkan dalil nakli. Yang pertama, kesaksian Allah sendiri, kesaksian para malaikat dan orang-orang berilmu atas keuluhiyah Allah, sebagaimana ditegaskan dalam surah Ali Imran ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada ilah berhak disembah melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Imran ayat 18. Kemudian bukti dalil nakli yang kedua, informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang hal yang dimuat pada beberapa ayat Al-Quran seperti dalam firman-Nya. Yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 255. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang hidup, kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Al-Baqarah ayat 255. Selain itu terdapat juga dalam surah Al-Baqarah ayat 163, kemudian surah Thaha ayat 14, surah Muhammad ayat 19, yang terakhir Al-Hasyr ayat 22 sampai 23. Ya, jadi mohon maaf yang saya bacakan cuma yang atas sendiri karena untuk menyingkat waktu. Kemudian bukti dalil nakli yang ketiga, yaitu berita dari para rasul tentang keuluhiyah Allah Subhanahu wa taala dan seruan mereka kepada seluruh kaumnya agar beriman kepada uluhiyahnya, serta beribadah dan menyembah hanya kepada Allah semata dengan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Dalam hal ini Nabi Nuh berkata di dalam surah Al-A'raf ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Surah Al-A'raf ayat 59. Selain itu terdapat surah Al-A'raf ayat
65, 73, dan 85. Kemudian Nabi Musa juga berkata kepada Bani Israel di dalam surah Al-A'raf ayat 140. Kemudian Nabi Yunus di dalam surah Al-Anbiya ayat 87, dan Nabi kita Nabi Muhammad mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Dalil-dalil akli yang menyatakan keuluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sesungguhnya rububiyah Allah yang tidak diperdebatkan itu mempunyai konsekuensi yang mengharuskan keuluhiyahnya. Sebab Rob yang dapat menghidupkan dan mematikan, memberi dan menahan pemberian, mendatangkan manfaat dan menurunkan mara bahaya. Dialah yang berhak disembah dan diibadahi oleh seluruh makhluk. Dialah yang wajib disembah oleh mereka, ditaati, dicintai, diagungkan, dan disucikan, diharapkan, dan yang terakhir tentunya yang paling ditakuti. Yang nomor 2, kalau semua makhluk ini berada di bawah rububiyah Allah yang bermakna bahwa setiap makhluk merupakan bagian dari ciptaannya. Dia yang memberinya rizki, dia yang mengatur seluruh perihalnya, dan dia pula yang menjalankan semua keadaan dan urusan mereka. Maka bagaimana bisa masuk akal kalau mereka mempertuhankan dan menyembah sesuatu di antara makhluk ciptaannya yang bergantung tentunya kepadanya. Karena itu, apabila sudah dipastikan bahwasanya tidak ada makhluk yang dapat dijadikan Tuhan atau sembahan, maka secara pasti dapat ditegaskan bahwa Sang Pencipta yang telah menciptakan semua makhluk inilah Tuhan yang hak dan sembahan yang benar. Yang ketiga, sifat-sifat kesempurnaan yang absolut yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Maha Kuat, Maha Kuasa, Maha Tinggi, Maha Besar, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Penyantun, Maha Penyayang, Maha Halus, Maha Mengetahui. Semua itu mengharuskan penghambaan dan kepatuhan hati manusia kepadanya dengan penuh rasa cinta dan pengagungan, dan mengharuskan penghambaan seluruh anggota tubuh kepadanya dengan penuh rasa takut dan tunduk. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membacanya. Marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.